Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas soal RROS jadul, dan ini sebenarnya banyak yang request ya dari dulu. Cuman aku selalu bilangnya RROS itu ya untuk performanya unda-undi 11-12 nggak jauh-jauh beda, apalagi kalau versinya itu juga berdekatan. Dan aku ternyata belum pernah nyoba versi yang ini ya, 8.7.2. Kita langsung aja ke About Phone Android 10. Ini dia, aku ambil yang official ya, yang vanilla, jadi aku pasang caps sendiri. Menurutku lebih oke ambil yang vanilla aja, pasang capsnya sendiri, itu menurutku lebih stabil daripada kita install yang langsung ada capsnya. Ini menurutku pribadi ya, tapi kalau ada pendapat lain ya silahkan aja guys. Untuk kernelnya langsung aku ganti karena aku di sini nggak pakai Magis untuk routingnya, untuk ngerutnya. Tapi pakai kernel SU alias KSU. Dan untuk root, soal ngerut ini di Android itu opsional ya guys. Kalian ya bisa pilih mau di root atau enggak. Kalau di sini aku pilih aku root ya, karena biar dapat akses full di deviceku ini guys. Oke, langsung aja kita bahas pertama soal internetnya. Di sini aku pakai SIM card Telkomsel, dan untuk preferred network type ini sudah banyak pilihannya guys. Kemudian di bagian hotspot dan tethering ini juga sudah support untuk tethering VPN. Kemudian kita ke menu spesialnya, yaitu Resurrection Tool. Resurrection Tool ini di bagian status bar. Untuk jam apakah bisa kita ubah ke tengah? Ternyata bisa ini ya, kita bisa ubah ke tengah. Kemudian font juga bisa kita ganti. Ada network traffic ya, untuk nunjukin kecepatan internet. Fontnya juga bisa kita ganti. Kemudian ada baterai, bisa kita hidden baterai icon baterainya. Untuk munculin persentase only juga bisa. Terus ada logonya, untuk pilihan logonya juga lumayan, kalian bisa pilih sendiri di sini. Di situ untuk pojok kiri atas yang aku pakai logonya RR yang terbaru. Untuk sistem icon kalian bisa pilih di bagian ini. Terus untuk notifikasi count, ini ntar kalau ada notifikasi gitu ada angkanya ya, berapa notifikasi yang muncul, yang masuk. Kemudian untuk yang lain-lain menurutku ini nggak terlalu penting, jadi kita geser ke sebelahnya, ke bagian panel. Untuk quick setting kalian bisa atur untuk jumlah kolom sama barisnya di bagian sini ya. Kayak seperti ini punya aku atur 5 baris, 2 kolom 5 kolom 2 baris. Kemudian untuk menu-menu yang lain kalian bisa atur di bagian bawahnya sini ya. Untuk customisasinya menurutku RROS ini dari dulu lengkap banget guys. Jadi ya kalian bisa atur, dan yang aku suka lagi adalah performanya itu ya jos lah, bisa dibilang ini kalau dipakai buat main game terus buat daily juga oke. Kalian bisa lihat sendiri untuk menunya ini di bagian quick setting aja banyak banget. Jadi di sini setelah aku atur untuk quick settingnya kayak gini, ada tulisannya Resurrection Remix, itu bisa kalian custom, bisa kalian ubah dengan kreasi kalian sendiri. Kemudian untuk nunjukin running services di sini juga bisa. Free RAM-nya 1,7, jadi ini termasuk hemat RAM. Untuk case aku tulis juga 726 MB-an, jadi ini pun juga masih terbilang lega. Aku main game kemarin pakai ini ya, aku coba liatin ke kalian hasil aku main game kemarin, sudah aku screenshot SOT-nya pemakaian kayak gini ya. Ini dari sekitar 95%-an kalau nggak salah, saya ingatku. Dapat 4 jam nyampe ke 1%, hampir mati HP-nya ya. 3 jam 34 menit ini full, nggak dari 100%, tapi menurutku ini sudah lumayan oke guys. Kemudian ini juga 3 jam, tapi 3 jamnya ini sambil aku tinggal ini ya, di latar belakang gitu, jadinya dapat SOT nya lebih panjang. Terus ini untuk hasil pengetesan CPU throttling selama 5 menit, 91% dari maksimal performanya, pakai kernel yang sudah aku ganti tadi, pakai HyperOS, dan ini kernelnya premium alias berbayar, jadi nggak gratis. Kalau kalian minat silahkan hubungi Tian ya, ntar ya pokoknya kalian cari dengan nick kayak gini. Terus untuk Antutu benchmark dapatnya kayak gini 172.000 sekian, dan ini gede banget menurutku. Untuk suhu dari 40% pengetesan naik ke 43, jadi ini masih terbilang wajar sih menurutku ya. Terus ini untuk NIGAPS yang aku pakai ya, NIGAP yang core, ntar kalian bisa pilih di Android 10 ya, ntar aku cantumin juga di deskripsi ada guys. Oke, ngelanjutin soal Resurrection Tool yang tadi. Di bagian sebelahnya lagi ada sistem. Untuk navigasi barnya kalian bisa atur invert layoutnya di sini buat nuker posisi tombol back sama recent aplikasi. Yang lain-lain pun juga kalian bisa atur di sini. Dan ini juga ada partnya ya.
Nah, kalian bisa lihat di situ untuk sound dan sebagainya bisa kalian atur. Dan ada pulse juga di sini. Untuk pulse juga nggak ada masalah, kalian bisa atur sendiri. Kemudian ada baterai optimization. Di bagian ini pun juga bisa kalian pilih-pilih mana aja aplikasi yang pengen kalian plug sensornya. Sebelahnya lagi ada interface, ini untuk tampilannya. Di bagian ini juga bisa kalian atur tema-temanya kayak gimana ya. Untuk sistem temanya ada, kalau pengen kalian kalau kalian pengen yang clear ya, yang transparan, kalian bisa pilih resurrection clear guys. Di sini ada dua pilihan ya, yang eksperimental atau yang atasnya ya, terserah kalian bisa pilih yang mana. Kemudian sebelahnya lagi ada, di sini ada gaming ya. Untuk gaming modenya seperti ini, game driver preference. Nah, ini dipakai buat main game juga oke. Kalau misalkan aku di sini pakai main game Undawn, kalian bisa ubah ke game driver ya. Kemudian sebelahnya ada lock screen, menu-menunya seperti ini guys ya. Pokoknya ini kalau untuk customisasinya udah lengkap banget. Animasi miscellaneous. Terus next, untuk penggunaan baterai tadi sudah aku tunjukin, tapi di sini ada fitur yang sangat aku suka banget yaitu baterai saver and performance. Dan ada pilihan kayak gini. Kalau mau ke mode performance tinggal geser ke paling ujung. Ini agak makan baterai lebih banyak ya. Kalau mau hemat geser ke paling kiri. Tapi aku pilih balance, ini aja udah enak banget. Terus untuk menu display, menurutku di bagian ini standar aja, nggak begitu ada penambahan khusus selain pocket detection yang aku nggak aktifin. Terus untuk menu sound paling bawah kalian bisa lihat tidak ada menu direct sound atau Mi Sound Enhancer, karena untuk direct sound dan Mi Sound Enhancer itu ada di menu sistem di bagian Xiaomi Part ya. Xiaomi Part ada Mi Sound Enhancer, tapi untuk pilihannya cuman ada bass booster juga. Ternyata aku baru lihat, soalnya kemarin nggak ada ini. Terus ada FPS info yang sayang banget tampilannya kayak gitu ya, di pojok kiri atas itu. Aku lebih suka yang warna kuning itu guys ya, yang agak gede itu. Kemudian ada display calibration, kalian bisa aktifin di sini. Dan kalian bisa langsung klik di bagian ini, banyak pilihannya. Terus ada enable disable fast charge, kemudian ada enable touch boost, ini pun juga mendukung banget kalau kita pakai buat main game. Kemudian untuk storage, sistem kebaca 11 GB ya, ini wajar sih. Terus untuk security juga sudah lengkap, ada PIN, fingerprint, face unlock, app locker, smart lock. Untuk yang lain-lain kalian bisa cek sendiri. Terus kemudian untuk sistem bahasanya sudah ada bahasa Indonesia ya. Sudah aku tambahin di situ, kalian bisa lihat sendiri. Untuk quick settingnya sudah aku pilih-pilih ya. Untuk menu-menu yang aku rasa penting ada Xiaomi Part, FPS info. Ini aku pilih yang dark time ya, kalau mau yang light mode seperti ini. Untuk naik light ini berfungsi. Kemudian mode baca mana ya, mode baca di bawah sini kayaknya. Kalian bisa pilih-pilih sendiri ya, ini masih banyak pilihannya, tapi banyak yang aku nggak paham juga itu buat apa, jadi aku taruh di bawah aja. Yang jelas ini udah terbilang lengkap lah untuk customisasinya. Di bagian recent aplikasi, kalau mau clear all harus ke ujung dulu ya. Dan untuk menunya ini nggak bisa kita kunci aplikasinya guys ya, wajar ya. Terus untuk menu panggilan, apakah bisa buat merekam obrolan saat kita nelpon, aku cek dulu ya. Oke, ternyata bisa buat ngerekam obrolan saat kita nelpon, jadi fiturnya ini sudah nggak bisa diragukan lagi. Soal kamera nih ya, terakhir soal kameranya aku tes juga nggak ada masalah. Sejauh ini fine-fine aja. Aku tes mulai dari sini ke sini, ke sini ke sini, ini normal semua. Untuk menu settingnya, kamera sound juga masih bisa kita silent. Kemudian ini nggak ada fingerprint shooternya ya sayangnya. Tapi penting nggak sih fingerprint shooter itu? Kalau di bagian video ada timelapse sama slow mo, nggak ada masalah. Kemudian image stabilization juga sudah ada, video kualitinya sudah 4K, support 60 fps juga. Nah ini dia, udah kayak gitu ya kira-kira, nggak ada masalah sih. Ini untuk di bagian Play Store-nya seingatku sih sudah tersertifikasi juga. Tapi kalau untuk yang versi GAPS aku nggak tahu. Nah, kalian bisa lihat di bagian bawah sendiri, the device is certified ya. Itu aja untuk video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Dur pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.